Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau aku mau jelasin sedikit mengenai 20 kaidah usul fikih yang pertama ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Nurjanah dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Pendidikan Matematika, dari kelas PM1C dengan NIM 2108056072. Ada sebuah hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana artinya yaitu segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang ia dapatkan ialah apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Menuju ke kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bima qasidiyah. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Jadi segala sesuatu apapun itu tergantung pada tujuannya, tergantung pada niatnya, tergantung pada niat kita ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya ini merupakan wanita asing, atau dengan kata-kata kamu adalah wanita asing. Jika kata-kata ini diniatkan untuk menceraikan istri tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya. Namun sebaliknya, jika kata-kata ini tidak diniatkan untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak kepada istrinya tersebut. Kaidah yang kedua yaitu ma yustaratu fihi at-ta'inu fal khata'u fihi mabtulun. Segala sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Jadi segala sesuatu yang memerlukan penjelasan, namun ketika dalam penjelasan ini ada suatu kesalahan, maka hal itu akan menyebabkan adanya kebatalan di dalamnya. Contohnya yaitu ketika seorang yang bernama Ridwan, ketika itu Ridwan ingin melaksanakan sholat duhur, tapi ketika itu ia meniatkan atau ia mengucapkan lafalnya atau niat di hatinya itu melaksanakan sholat asar, maka sholat yang dilakukan Ridwan dihukumi batal. Menuju ke kaidah yang ketiga yaitu ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'inuhu tafsilan ida ayyanahu fal khata'adarra. Segala sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan secara rinci membahayakan. Jadi ketika sesuatu yang secara global atau menyeluruh dan tidak memerlukan penjelasan secara terperinci, tapi ketika diberikan penjelasan secara rinci dan itu salah, maka hal itu membahayakan. Contohnya ketika si A ini ingin niat sholat jamaah dengan imam si B, namun pada kenyataannya yang menjadi imam adalah si C, maka sholat yang dilakukan si A adalah dia anggap batal atau tidak sah. Kenapa? Karena si A tadi berniat menjadi makmum dari si B, sedangkan yang menjadi imam adalah si C. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwa kita hanya disyaratkan untuk niat sholat berjamaah saja tanpa ada kewajiban untuk niat kepada seseorang atau tidak ada niatan untuk melakukan imam kepada si A ataupun si B ataupun si C. Jadi kita hanya disyaratkan untuk melakukan niat sholat berjamaah saja tanpa menyebut atau tanpa meniatkan kepada imam siapa gitu. Kaidah yang keempat atau kaidah yang selanjutnya yaitu ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan ida ayyanahu fal khata alam yadurra.
segala sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global maupun terperinci ketika ditakyin dan salah maka statusnya tidak membahayakan. Contohnya ketika seorang bernama Nasir. Nah, Nasir ini berniat untuk melakukan sholat di desa Sumberarung, tapi tanpa dia ketahui ternyata dia melakukan sholat di desa Sumberjo. Maka sholat ini itu dianggap sah-sah saja. Karena apa? Karena seperti yang terucapkan tadi, yaitu sesuatu yang tidak memerlukan penjelasan secara global maupun terperinci ketika ditakyin dan salah, maka penjelasannya tidak membahayakan. Kaidah yang kelima yaitu maqasidul lafzi ala lisanil lafzi. Maksud sebuah ucapan adalah tergantung pada niat yang mengucapkannya. Contohnya ketika seorang bernama siapa ya? Seorang bernama Udin. Nah, Udin ini itu punya seorang istri yang namanya Yatolik dan seorang budak yang namanya Hurrah. Nah, ketika si Udin ini mengucapkan ya tolik atau ya hurrah. Nah, ketika mengucapkan ya tolik ini dia niat memanggil saja itu tidak masalah, tapi ketika dia meniatkan untuk menceraikan istrinya, ya tolik itu untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak pada istrinya tersebut. Begitupun ketika ia mengatakan ya hurrah. Nah, ketika dia mengatakan ya hurrah ini niat memerdekakan budaknya, maka budak ini akan merdeka. Tapi jika hanya niat memanggil, maka itu tidak niat tidak berarti tidak memerdekakannya, hanya niat memanggil saja. Menuju kaidah yang ketujuh yaitu al-yaqinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya yaitu ketika si A ini melaksanakan sholat. Nah, ketika melaksanakan sholat asar itu dia bingung, ini itu baru 3 rakaat apa 4 rakaat, udah 4 rakaat ya. Maka dari situ kesimpulannya maka ia harus mengambil yang lebih yakin yaitu 3 rakaat. Maka dia harus menambah 1 rakaat lagi. Nah, seperti itu. Begitupun ketika si B itu merasa bingung, ini udah batal atau masih suci ya, udah batal apa masih suci, maka dia hukum yang diambil adalah dia belum batal, jadi masih suci, seperti itu. Kaidah ketujuh yaitu al-aslu baqa'u makana ala makan. Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Yang mana ketika contohnya seorang sedang melakukan sahur nih. Nah, yaitu ragu-ragu ini udah terbit fajar apa belum, maka diambil kesimpulan bahwa itu sahurnya sah. Karena itu keadaan al-aslu baqa'u al-lail, jadi masih malam. Tapi sebaliknya, ketika seorang berbuka pada siang hari tanpa adanya ijtihad, maka pada saat itu pula dan keadaan masih siang, maka puasanya dianggap batal karena ia berbuka sebelum waktunya. Kaidah ke-8 al-aslu bara'atud dhimmah. Hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Nah, seperti contoh ketika seseorang yang dituduh melakukan sesuatu. Nah, orang yang dituduh ini mengucapkan sumpah, maka dia tidak memiliki tanggungan lagi, dan dia itu ketika mengatakan sumpah itu dia tidak akan
apa yang ia ucapkan itu akan dipercayai, dan semua itu nanti akhirnya akan diserahkan kembali kepada orang yang menuduh. Kaidah yang ke-9 yaitu al-aslu adam, hukum asal adalah ketiadaan. Contoh yaitu ketika seorang Budi itu melakukan kerjasama dengan Pak Arif. Kerjasamanya ini kerjasama mudorobah atau bagi hasil, di mana Pak Arif ini adalah orang yang memodali, sedangkan Budi ini adalah orang yang melakukan yang menjalankan usaha tersebut ya. Nah, ketika di akhir usahanya si Budi mengatakan bahwa tidak ada untungnya, namun Pak Arif menolak. Pak Arif mengingkari apa yang dikatakan Budi. Maka yang dianggap benar di sini adalah perkataan Budi. Kaidah yang ke-10 yaitu al-aslu fi kulli wahidin aw hadisin taqdiruhu bi aqraba zamanihi, yaitu asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya. Yaitu contohnya ketika ada seseorang laki atau sebut saja si Rohman itu memukul perut seorang ibu hamil. Nah, setelah kejadian itu ibu ini melahirkan dan bayi terlahir secara sehat. Dan kemudian setelah hari kelahiran itu mungkin sekitar seminggu 2 minggu lah, itu bayi itu meninggal. Maka dalam kasus ini si Rohman tidak dianggap salah. Kenapa? Karena asal segala sesuatu itu diperkirakan dengan yang lebih dekat dengan zamannya. Mungkin saja ada sesuatu yang terjadi setelah kejadian itu atau beberapa hari sebelum si bayi ini meninggal yang menyebabkan bayi ini meninggal. Jadi itu meninggalnya si bayi ini tidak karena dipukul oleh si perut, tidak karena pukulan yang telah dilakukan si Rohman ketika ibu itu sedang mengandung. Jadi asal segala sesuatu itu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya, seperti itu. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan menarik kepada kemudahan, di mana itu setiap kita melakukan kesulitan itu akan menarik kemudahan. Ketika kita ada suatu kesulitan, maka di situ akan ada keringanan atau akan ada kemudahan, yaitu contohnya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dimana ketika itu kita dalam keadaan sakit dan tidak kuat untuk melakukan sholat secara berdiri, maka kita diberi keringanan untuk melakukannya dengan cara duduk. Nah, ketika kita tidak kuat melakukannya dengan duduk, maka kita diberikan keringanan untuk melaksanakannya dengan cara berbaring terlentang. Nah, kalau dalam keadaan berbaring terlentang itu kita tidak bisa bergerak, maka kita masih diberi keringanan oleh Allah, yaitu melaksanakannya dengan menggunakan isyarat kedipan mata. Subhanallah. Begitu Allah telah mengatur kehidupan kita, begitu Allah telah memberikan keringanan di setiap jalan kita. Contoh lain yaitu ketika kita akan berwudu nih teman-teman, kita akan berwudu di daerah kita, di sekitar kita itu tidak ada air sedikit pun, maka Allah memberikan keringanan kepada kita, yaitu dengan melaksanakan tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, begitu besar kekuasaan Allah. Ketika kita dalam kesulitan saja, Allah telah memberikan berbagai keringanan.
dan kita sebagai hamba masih merasa disulitkan. Itu perlu dipikir lagi ya teman-teman. Kaidah yang ke-12, al-asya'u idat tasaat, bahwa sesuatu yang dalam keadaan lapang maka hukumnya akan menjadi sempit. Contohnya ketika kita ketika kita sholat nih ya teman-teman, nah ketika itu ada sesuatu yang membuat kita, ada sebab kita melakukan gerakan lain selain gerakan sholat, nah tapi itu ada sebabnya, maka itu diperbolehkan. Tapi ketika kita melakukan sholat dan tidak ada sebab kita melakukan gerakan lain selain gerakan sholat, nah di situ itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu segala sesuatu yang dalam keadaan lapang maka hukumnya menjadi sempit. Nah seperti itulah kaidah yang ke-13, ad-dararu la yuzahlu, bahaya itu harus dihilangkan. Contohnya ketika seorang pembeli, nah seorang pembeli ini diberi hak untuk memilih barang yang akan dibeli. Karena apa? Ketika barang yang dijual oleh si penjual ini terdapat cacatnya, maka si pembeli diberi hak untuk memilih barang mana yang akan dibelinya. Jadi ad-dararu la yuzahlu, bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah yang selanjutnya yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darari, bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lainnya, atau suatu kedaruratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kedaruratan lainnya. Contohnya nih, ada dua pemuda yang sedang kelaparan, sebut saja si A dan si B. Nah, dua pemuda ini tuh sama-sama kelaparan ya teman-teman. Nah, pemuda yang si B ini itu membeli makanan untuk menghilangkan laparnya. Namun, karena pemuda yang si A ini tidak kuat lagi untuk menahan laparnya, maka dia mengambil makanan yang telah dibeli si B. Maka hukumnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena kondisinya di sini itu dua-duanya sama-sama kelaparan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kaidah yang selanjutnya, kaidah ke-15 yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contohnya seperti ini teman-teman. Si C itu mau berpergian ke kota B. Nah, ketika dalam berpergian itu di tengah hutan, melewati hutan ya, ini ceritanya melewati hutan. Nah, di tengah hutan itu dia dibegal, hartanya dirampas semuanya, sehingga ia itu tidak memiliki harta sedikit pun untuk melanjutkannya. Dia itu hartanya dirampas semua, sehingga dia itu tidak memiliki apa-apa. Nah, karena kelaparan, dia udah sangat kelaparan ya, dia udah gak tahan terus. Ada babi, gimana itu, ada babi lewat di depannya. Nah, ketika itu dia gunakan tombak yang runcing atau kayu yang runcing, kan ini di hutan itu dilempar ke babi tersebut. Kemudian ketika babi itu telah mati, kemudian dia menguliti dan memakan dagingnya. Itu dibolehkan. Karena apa? Keadaannya di sini dia itu dalam keadaan sangat-sangat darurat untuk ini, karena dia itu untuk mempertahankan nafasnya, untuk mempertahankan nyawanya ini, maka hukumnya itu diperbolehkan karena keadaannya itu sangat darurat. Seperti itu ya teman-teman. Sebaliknya, jika keadaannya tidak darurat maka tidak diperbolehkan. Karena ingat kaidah yang tadi ya teman-teman, kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang
yang semula dilarang. Kan kita sebenarnya itu daging babi itu haram kan dimakan. Nah, tapi ini tuh diperbolehkan karena keadaannya darurat. Maka dari itu keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Menuju kaidah selanjutnya nih teman-teman, kaidah yang ke-16. Kaidah yang ke-16 ini juga memiliki hubungan dengan kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah yang ke-15, di mana kaidah yang ke-16 ini berbunyi yaitu ma ubihu lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Jadi sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat maka harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya, disesuaikan dengan kadar daruratnya. Nah, ini tuh kayak tadi itu kan itu si C itu dirampas, kemudian diperbolehkan karena keadaan darurat dia diperbolehkan memakan daging babi yang semula haram dia makan, tapi karena dia diperbolehkan maka di situ itu dia harus memakannya sesuai kadarnya, kadar kedaruratannya. Maka dia harusnya menyesuaikan ini ketika dia udah merasa cukup maka dia tidak diperbolehkan untuk memakan lagi makanan yang dimakan. Ketika dia sudah merasa cukup tapi dia makan lagi, nah maka itu akan nanti hukumnya haram karena sesuatu itu yang semula dilarang namun dalam keadaan darurat itu diperbolehkan, itu harus disesuaikan dengan kadar daruratnya. Seperti itu teman-teman. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah yang ke-17 yang berbunyi al-hajatu qad tunazal manzilatud darurati. Kebutuhan atau hajat itu terkadang menempati kondisi darurat, di mana itu contohnya seorang laki-laki itu diperbolehkan memandang wanita yang bukan mahramnya dengan niatan ini akan menghitbah si perempuan tersebut atau melamar si perempuan tersebut. Maka dari itu diperbolehkan. Kaidah yang ke-18 yaitu idza ta'arrada al-mafsadatani ru'ya a'dahuma dararan birtikabi akhafihima. Ketika dihadapkan dengan dua mafsadah atau kerusakan, maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan mafsadah yang lebih kecil. Contohnya itu seorang dokter atau itu diperbolehkan membelah perut wanita hamil yang sudah mati jika kemungkinan atau jika bayi yang dikandungnya ini masih hidup, maka itu diperbolehkan, yaitu meninggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan atau yang lebih kecil. Selain itu ada contoh homer itu emang ada manfaatnya, tapi kedaruratannya itu lebih besar daripada manfaatnya, sehingga kita itu dilarang untuk meminum homer karena daruratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu hukum kisos itu emang ada daruratnya tapi manfaatnya itu lebih besar, jadi kita itu diperbolehkan gitu loh untuk melakukan kisos karena ini manfaatnya lebih besar daripada kedaruratannya sendiri. Contoh lain yaitu ketika ada seorang yang sedang kelaparan, dia itu sangat lapar sehingga itu mungkin akan mengancam nyawanya karena dia sangat kelaparan. Diperbolehkan mengambil makanan orang lain yang dalam keadaan tidak lapar. Di garis bawah ya,
itu mengambil makanan orang lain yang dalam keadaan tidak lapar berarti yang sama-sama laparnya, yang sama-sama membutuhkannya itu tidak diperbolehkan seperti yang tadi. Tapi kalau ini kondisinya itu yang satu tidak lapar dan yang satu lapar, kelaparan itu diperbolehkan. Kaidah yang ke-19 atau kaidah yang selanjutnya yaitu dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak mafsadah atau menolak suatu mafsadah ataupun kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan atau mengambil manfaatnya. Contoh, kita ketika sedang tidak berpuasa, ketika kita wudhu dan sedang tidak berpuasa, maka berkumur dan menghirup air wudhu itu hukumnya sunnah. Sedangkan ketika kita berwudhu dalam keadaan berpuasa, maka berkumur dan menghirup air wudhu itu hukumnya menjadi makruh karena ditakutkan itu akan membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi menolak mafsadah atau kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan atau mengambil manfaat. Kaidah yang ke-20 yaitu al-aslu fil abdoi tahrimun. Hukum asal farji adalah haram. Contohnya yaitu ketika seorang ingin membeli budak, si A itu ingin membeli budak, maka tapi karena suatu kendala atau suatu urusan yang mendadak, maka si A ini mewakilkannya kepada si B. Jadi si B itu sebagai orang yang mewakili si A untuk membeli budak. Nah, setelah kemudian si B ini tuh membeli budak. Dalam perjalanan ketika ingin dalam perjalanan ternyata setelah membeli budak itu dalam perjalanan si B ini meninggal. Maka dari itu si budak ini itu belum bisa budaknya itu belum resmi menjadi miliknya si A. Kenapa? Karena kemungkinan saja si B itu membeli budak itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk si A. Dan kan di sini itu masih ada keraguan ini budak ini itu untuk emang si B itu membelinya untuk dirinya sendiri apa diberikan kepada si A, kan tidak tahu. Seperti itu. Walaupun itu udah disebut ciri-cirinya ya, si B itu udah memberikan ciri-cirinya kepada si A, tapi kan ini tuh memang belum pasti dan si B juga belum mengatakan bahwa budak ini tuh dibelikan untuk si A, belum mengatakan itu dan dia sudah meninggal. Maka si budak ini itu hukumnya haram jika digauli oleh si A. Jadi seperti itu ya teman-teman. Udah selesai nih pembahasan kita mengenai 20 kaidah usul fikih yang pertama. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.